Sekarang kita masuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama atau tausiah yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Guru Haji Munawar dari Kecamatan Sungai Tabuk. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Al-Mukaramun, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh pemuka masyarakat, ayahanda Bapak Guru Haji Juhudi, bapak-bapak pembakal, pengulu, dan seluruh aparat lingkungan Langgar Darul Aman, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan Majelis Maulidur Rasul yang sama-sama dirahmati, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari nan cerah yang penuh berkesan dan berbahagia ini, kita bersama-sama mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya Allah. Kita bersama-sama berkumpul di majelis yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Kemudian sholawat dan salam selalu terbingkai khusus untuk Sang Baginda Agung dan mempesona di tengah-tengah mahligai hadratnya yang tak terukir oleh indera dan rasa, yaitu Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Demikian segenap keluarga beliau serta para sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ucapan terima kasih ulun sampaikan kepada seluruh kelompok Langgar Darul Aman, para panitia pelaksana, Bapak Ibu, para undangan, hadirin hadirat, guna kita bersama-sama memeriahkan peringatan Maulidur Rasul yang diadakan pada ini hari. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian juga kalau ada kesalahan dan kehilapan, ulun mohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat, taufik dan ridha Allah berkumpul kita, berjamaah kita, bermajlis kita di majelis yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu, wahai Bapak Ibu, dua yang lebih utama sekali kita di dalam memperingati Maulidur Rasul. Pertama yang disebut tazkirah, ulang-ulang. Yang kedua disebut ta'zimah. Tazkirah yaitu kita membaca, merenungkan, menghayati, lisan mengucapkan, hati membenarkan, meyakinkan, bahkan mendarah daging, kemudian seluruh anggota tubuh menggawi. Ini yang disebut tazkirah, kita merenungkan. Maka dengan demikian, wahai Bapak Ibu, kita menemukan kembali mutiara-mutiara yang selama kini terpendam untuk dijadikan pelita obor jihad perjuangan kaum muslimin di masa kini dan di masa yang akan datang, yang disebut tazkirah tadi. Kemudian yang kedua disebut ta'zimah. Kita membesarkan, mengagungkan, mensyukuri nikmat Allah dengan lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia ini. Alhamdulillah, yang menjadi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, wahai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah, melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, kasih sayang, kebahagiaan untuk semesta alam. Alhamdulillah.
Oleh karena itu di dalam pertemuan yang mulia ini kita angkat judul yang berjudul Indahnya Islam, agungnya Islam, mulianya Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu kembali lagi kepada lisan mengucapkan, hati membenarkan, meyakinkan, kemudian seluruh anggota tubuh kita menggawi. Gawian di dunia aja mulainya kada lisan lawan hati kada memperbuat, itu artinya masih kada sempurna lagi. Lisan mengucapkan, hati kada aja, hanya lisan aja. Rancak kalau ini bagian pemuda rajin kan rancak mendengar tahu atau anu yang jelas di pasar, apalagi di jam-jambatan, yang kemana yang apa arti sayang, ada tahu juga ya menyebut sayang benar, walaupun bepada bergantung di tiang listrik, bepada sayang sehidup semati, mun hanya bepada sayang itu beralkohol. Hanya lisan mengatakan, hati membenarkan, meyakinkan cinta adalah murni, ketulusan, perjuangan, pengorbanan. Lisan berarti hati meyakinkan. Mun lisan mengucapkan, badan menggawi, hati pulang kadada apa-apanya, berarti ngarannya sinetron, sandiwara yang penuh dengan kepalsuan. Bujur kada lebar. Sandiwara putar itu dia pulik-pulik, diputarnya sinetron dulu lah, membuang-buang umur, diputar-putarnya dengan itu aja. Inyalah kan banyak dapat duit, nama lihatlah membuang umur. Panderan lawan gawian, hatinya kada, hatinya duit itu aja. Apa belinya hanya gawian, hati kada, lisan kada mengucapkan, apa artinya jalan taruh kamu naikap tahu jalan. Ayam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, rukun Islam pertama. Lisan mengucapkan, hati meyakinkan, membenarkan, bahkan mendarah daging, kemudian memperbuat seluruh anggota tubuh. Ini asyhadu an la ilaha illallah, bahwa Allah adalah Tuhan kita, yakin bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, yakin, hati meyakinkan, mendarah daging, seluruh anggota tubuh menggawi. Di mana rukun Islam kedua, sembahyang. Ya kalau dari Bapak Ibu, sembahyang, karena ibadah apapun, doa, tasbih, zikir, sholawat, semuanya, munajat, ibadah, takwa, semuanya di dalam sembahyang. Puasa di dalam sembahyang juga. Cobain makan haratan sembahyang. Nah, dalam sembahyang. Kemudian lahir rukun Islam yang ketiga, puasa. Nang keempat, bilanya mampu berzakat. Nang kelima, berangkat haji. Ada pangulu kan dulu? Enggak tujuh baik pangulu. Pangulu ini ketujuh aja. Kadang-kadang memang kan belum sampaikan rasanya semalam itu. Pangulu ini beberapa kali apabila hendak nikah, siding coba dulu apa rukun mandi. Oh rukun mandi, pangulanya mana aja? Gayung ember sabun. Iya. Tapi pangulu ini betakun ulang, aku betakun disidin kadang-kadang itu. Nah, kamu itu harus aku betakun sebuting berapa rukun Islam. Untung nang kawan serantang seruntung malam siang nang bepandir pas di belakang pangulu, ujar nang di belakang ini madakan. Oh, beres mulai 5 mulai. Ujur lagi pangulu. Pertama apa? Untung paham aja. 2 kalimat syahadat pangulai. Kenapa? Belum sadarnya baca pan at-tahiyyat. Nah ini dulu adang dulu pangulu baluman lagi. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatun. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kita walaupun ya video. Yang kedua apa yang kedua nyaman pada di belakang mendakan. Nah ya.
sumbayang pangulai jujur. Nang ketiga, kenapa nang ketiga? Oh ya kawan belakang kan. Nah, makan parai makan batik puasa pemula jujur di pemula. Nang keempat, artinya hitung kemudian dibagi, artinya kan hitung. Ya kalau ini artinya sampai haulnya kemudian sampaikan tahunnya dibagi ini nah kawan ini sarang suntuk apinya sore sampai malam bahkan sampai tengah malam bedung jadi di belakangnya menakan ke ini maksud kawan ini bujur aja artinya kan bejakat tapi ngaran kawan ini ngaran sarang suntung bedung darut anu nang keempat pengelirukun Islam bedung Masya Allah. Nah ini wahai Bapak Ibu hadirin sekalian, tazkirah ta'zimah sehingga timbullah kita syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Alhamdulillah. Nikmat Allah pertama umur, ulang-ulang umur, alhamdulillah gratis umur. Adalah orang berjual umur lah Bu. ada orang berjual umur, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat. Kalau menjadi sehat, alhamdulillah sehat. Mun wahin sedih itu ada masalah, alhamdulillah sehat. Selamat, alhamdulillah selamat. Kemana-mana kan selamat. Sedikit aja nih kita berkendaraan per detik aja ya kayaknya hendak Allah manuan tapi selamat sampai benaran Muhammad selamat supaya selamat dunia akhirat. Jadi Bapak Ibu selamat ini berdatang tapi sekalinya jujurannya larang buat ada jadi mundurai selamat berdatang karena adul. Adul itu maksudnya A-E-U-R adul, ada duit urusan lain, ada fulus urusan mulus, tidak ada fulus urusan menjadi mampu sejamannya. Bahkan gara-gara duit cinta pun menjadi putus. Jadi ngaran julak adul ini banyak duit, ya silahkan berapa aja jurak beres. Sekalinya julak adulnya tadi berangkat sudah pas pengantenan pembawa acara nih, selamat datang kepada pengantin pria, silahkan masuk. Kenapa jadi selamat datang? Maka selamat berdatang tadi kita lima. Ngaran aku adul. Selamat lihat di muka dasar bujur baik. Ngarannya selamat datang. Artinya kenapa biar jadi kada masuk Pak ya, turunkan selamat datang, naikkan julak adul. Nikmat Allah selamat, alhamdulillah. Bapak Ibu, kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Ini nikmat Allah wahai Bapak Ibu. Allah ciptakan nikmat, yaitu diciptakan Allah manusia yang paling sempurna. Kada ciptakan sapi, jangan sapi sebenarnya terbagikan. Nah, binatang dan alhamdulillah manusia. Kemudian nikmat yang tertinggi lagi iman kepada Allah, alhamdulillah. Nikmat yang terbesar Allah berikan, nikmat Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Iman berarti surga.
kada beriman. Alhamdulillah. Sampai Rasulullah SAW sudah kumpul semua di dalam surganya Allah. Keluar Rasulullah, limbah keluar mencari umat lagi, kikis sekali masih ada lagi yang sudah bakarak, sudah angkat. Oh, ternyata masih ada iman. Alhamdulillah. Berkata orang-orang kafir, andai kata seluruh umur dunia aku masuk juga ke surganya Allah, niscaya girang gembira orang-orang kafir tadi. Tapi karena ada iman, ini nikmat yang terbesar. Kemudian kenapa kita beriman kepada Allah dan Rasulullah? Bapak Ibu, kita merenungkan di sini, kenapa kita beriman kepada Allah sedangkan dakwah Rasulullah Makkah Madinah. Ya Allah Bapak Ibu, Makkah 13 tahun, Madinah 10 tahun dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah, pernahlah Rasulullah dakwah ke Indonesia, apalagi ke Sungai Tapuk, apalagi ke Bintan Dalam, karena sini tetap lajung perbatasan ada. Justru aulia Allah, para alim ulama aulia Allah, dakwah juriat Rasulullah sampai kepada guru, sampai lawan kita. Inilah yang dinamakan tawasul, rantai mata rantai, sehingga kita beriman kepada Allah. Pantas kita mensyukuri nikmat Allah dengan membaca manakib. Apapun yang kita laksanakan, akikah, syukuran, selamatan, diawali dengan nikah, diawali dengan manjaman manakib, tawasul kita para aulia Allah, tanda mensyukuri nikmat Allah. Wajar kalau Bapak Ibu kita beriman kepada Allah, justru adanya aulia Allah, juriat Rasulullah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu, ujar Allah, sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Nah, dakwah. Kemudian syukur ketiga, alhamdulillah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sudah kita semua tahu. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kada bisa menghitungnya. Semakin kita mensyukuri nikmat Allah, Allah semakin besar memberikan nikmat lawan kita. Kita contohkan lagi, wahai Bapak Ibu, belum lagi kan hati, mulut, gawian tadi. Hati hanya handap, mulai rumah hanya handap nih hati nih. Siapa yang menggerakkan, menggembirakan kita hadir kemana? Siapa? Bapak Ibu, Allah. Digerakkan Allah, niat hendak ke majelis ilmunya Allah, ke majelis Rasulullah, ke majelis ta'lim, ke majelis ilmunya Allah, aulia Allah, membaca Al-Quran dan hadis, maulidur Rasul. Hanya niat nih hati nih, niatkan hati hanya niat Allah mengampuni. Dalam kitab Pankirul Kawal Gurulan, Allah mengampuni sudah. Dosa kita Allah mengampuni. Siapa menggerakkan hati? Allah. Allah ampuni pulang dosa kita. Alhamdulillah, nikmat Allahu Akbar, luar biasalah. Allah Islam nikmatnya luar biasa, diampuni dosa kita. Allah yang menggerakkan hati, kemudian diampuni dosa kita. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah, luar biasa Allah, Allahu Akbar. Kemudian melangkahkan kaki pula. Satu langkah 100 kebaikan. Masya Allah. Satu langkah nilai 1 syahid. Seluruh yang ada di bumi, para ekat mengucapkan minta ampun kepada orang-orang yang hadir ke majelis ilmunya Allah. Luar biasa. Siapa yang mengatakan semuanya Allah berikan. Hadir di majelis ilmunya Allah 1 saat saja, lebih baik engkau daripada mempunyai 1000 kuda engkau sedekahkan di jalan Allah. Lebih baik engkau hadir di majelis ilmunya Allah. Masya Allah, 1000 kuda bersedekah, lebih baik hadir, berarti 1000 kuda nih nilainya. 1 saat saja engkau hadir di majelis ilmunya Allah, lebih baik engkau daripada memerdekakan 1000 budak. Dalam kitab Tangkil Rasulullah bersabda, nang katujuh menghitung kalkulator dunia, 1000 kuda anggap 1.000.000 aja, 1.000.000 kali 1000 1 miliar. 1 budak 1000 kali 1.000.000 kali 1000 budak memerdekakan 1 miliar, berarti 2 miliar.
Satu saat hadir di majelis ilmunya Allah lebih baik daripada bersedekah 2 miliar. Siapa hendak bersedekah 2 miliar? Nilainya satu saat. Siapa hendak bersedekah 2 miliar? Kada dan kawannya. Itu nilai dunia. Tapi Allah yang memberikan. Kada ada mustahil. Untuk di mana sama kita jauh. Karena belum ada yang membahas cara ini. Mana milihannya bu? Milihannya mana kada terlihat? Ya lu langsung jelaskan aja. Kita perjalanan jauh sekali. Ini umur ini satu umat. Di alam kubur beberapa puluh ribu tahun. Di yaumil mahsyar, di hari kiamat, di siratal mustaqim. Itu wajar. Kita diberikan pahala yang berlipat ganda, umur sedikit tapi dilipat gandakan. Ini umat Rasulullah, nikmatnya luar biasa. Wahai Bapak Ibu, ini kesempatan untuk kita lah. Wajar Allah memberikan nilai. Kalau nilai dunia luar biasa, Allah memberikannya ini. Sanggup kita mengkitu wae berapa miliarannya? Ulun betapun pian aja nah. Mun pian ka Makkah, lawan pian ka Banjar, banyak mana pian ongkos karena banyak ka Makkah bae. Nah, itu wajar. Ka Makkah aja berapa juta biar, apalagi untuk alam kubur, alam akhirat banyak, itu wajar. Kesempatan kita untuk sanggup kita, wahai Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, kemudian pulang bersedekah 2 miliar. Lebih baik hadir di majelis ilmunya Allah, di majelis Maulidur Rasul. Kemudian hendak mulihkan pulang. Oh, jar Bapak Sulaiman, jangan mulihkan dulu wahai Bapak Ibu. Ini ada menyembelih akikah kambing, sapi, kita makanan dulu pulang. Ada mulihkan dulu Allah, makanan. Peringatan Maulidur Rasul, Isra Mi'raj. Jangan makanan, jangan mulihkan dulu, makanan dulu. Kemudian pulang hendak bulik, gurunya mengambil pulang amplop gulai mengajarin oh panitia ini paham banget akhir gitu. Guru ini kalau jangan oh gitu ajar itu jangan guru panitia itu menjangan guru ini angkat aja jangan ajar aja soalnya kenapa nih jangan sedikit sekali jangan sedikit ya. Masya Allah. Kita merenungkan wahai Bapak Ibu, sementara Rasulullah dakwah, Masya Allah, dakwah Rasulullah bukan hanya mengorbankan harta pikiran, tetapi nyawa taruhannya. Masya Allah. Ini cintanya Rasulullah jauh lawan kita, jauh sekali. Cintanya Rasulullah nyawa taruhannya. Beliau sering perang karena membela umat, karena umat hendak dibinasa, karena Islam hendak dihancurkan, karena Rasulullah. Kemudian Allah mengizinkan perang. Ini syariatnya. Perang Rasulullah, nyawa taruhannya. Rasulullah sering sakit, mandi darah ketika di negeri Taif, dakwah supaya dengan pengharapan menerima daripada agama yang mulia. Ternyata orang-orang negeri Taif melempari batu, tombak, macam-macam. Rasulullah mandi darah, wahai Bapak Ibu. Rasulullah mandi darah, diangkat oleh sahabat, ya Rasulullah, engkau yang ditombak, engkau yang dihina ya Rasul. Doakan olehmu ya Rasul agar mereka itu diazab, dilaknat oleh Allah ya Rasul. Jibril menjawab, ya Rasulullah, aku ambil gunung Tawakakan, lemparkan kepada orang-orang kafir itu ya Rasulullah, izinkan ya Rasulullah. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku ya Allah, karena mereka tidak tahu bahwa aku ini Rasulmu. Ini rahmatan lil alamin Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah rancak balapar, wahai Bapak Ibu, rancak balapar. Nah, Rasulullah guring, Rasulullah 4 kali 4 guring di pelapah daun korma. Rasulullah rancak sehari, 2 hari, menjelang 3 hari, menjelang 4 hari. Bukan Rasulullah beranai menabuk parit, menabuk sungai supaya orang-orang kafir jangan menerpa, jangan membunuh kepada umat Rasulullah. Tabuk lobang, tabuk parit sungai supaya orang-orang kafir itu kada tawa perbatasan. Padahal Rasulullah sudah 3 hari kada makan, menjelang 4 hari kempes parot, kajal babat, parot babat, kajali batu. Ya Allah, Rasulullah
Ditawarkan sudah dalam kitab Maulid berjanji, waradatil jibalu bi antakuna lahu zahaban fa'aba. Ujar Allah, ditawarkan gunung Uhud supaya jadi emas. Ujar Rasulullah, ya Allah, kabulkan ya Allah, tapi bukan jadi emas ya Allah, tapi umat ulun ya Allah, selamatkan umat ulun ya Allah, bukan hanya menjadi kekayaan ya Allah, tapi umat ulun selamatkan ya Allah, supaya umat ulun semuanya masuk surga ya Allah. Sehingga Allah mengabulkan kullu ummati yadkhulul jannah. Ujar Rasulullah, semua umatku masuk surga. Alhamdulillah, nikmatnya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Surganya Allah, Rasulullah cinta kepada umat dari dunia sampai akhirat. Rasulullah suka, sayang lawan kita. Masya Allah, luar biasa. Wajar wahai Bapak Ibu lah, kita membaca maulid, kita mengagungkan Rasulullah, apalagi dalam kitab sholawat awal 30 macam keagungan umat Rasulullah dan Rasulullah yang dikarang disusun oleh Syekh Sultanul Awais Syekh Abdul Qadir Jalani, yang diijazahkan oleh Guru Syarwani Abdan Bangir. Wah, ini kan anak sidin, makanya belum banyak Bangir di situ mengambil ijazah sholawat awal, sholawat yaitu orang-orang sufi. Masya Allah, luar biasa. Sanjungan Allah dan Rasulullah langsung diiringi dengan Al-Quranul Karim. 30 macam keutamaan Allah memberikan kepada umat Rasulullah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya membaca itu sholawat luar biasa banyaknya manfaat faedahnya. Semua sholawat diberikan itu hikmahnya luar biasa kepada umat Rasulullah. Masya Allah, luar biasa wahai Bapak Ibu lah. Kemudian yang disebutkan lagi syukur, alhamdulillah, semuanya nikmat Allah. Kemudian kita berikan lagi itu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dengan sholawat tadi, ternyata satu rahmat Allah 10 sudah tak turun yang dulu sebenarnya. Satu rahmat Allah 10, 70.000 malaikat memintakan ampun kepada umat Rasulullah yang selalu mengucapkan sholawat. Wajar gitu ibu. Banyak Allah memberikan, banyak Rasulullah memberikan lawan umat. Luar biasa, Masya Allah, agungnya Islam, nikmatnya Islam luar biasa. 70.000 malaikat mintakan ampun kepada orang yang selalu membaca sholawat. Syafaat Rasulullah 5 macam. Kemudian sholawat tawasul. Ya kalau dulu lah tawasul ini, jadi belum kan ada belum bahas tentang tawasul. Nah dulu ada tawasul. Tawasul berhubung, itu ngaran tawasul berhubung dari Nabi Adam, Nabi Muhammad, para sahabat tawasul. Tawasul kepada aulia Allah membaca manaqib. Tawasul kepada Rasulullah, ya sholawat, hubungan kita dengan Rasulullah. Contoh wahai Bapak Ibu, tawasul kita nang zahir aja hendak capat ke Banjar, berarti awak kita maumpati kendaraan. Awak kita mengumpati mobil, cepat kita tawasul. Doa kita anggaplah tawadhu. Punya guru kita seberatan, guru satu tawadhu, karena doa kita ini rasa kurang sip. Jadi doa kita menyertai doa aulia Allah. Doa kita menyatu dengan Rasulullah, sholawat dulu doanya, sehingga doa hajat kita selalu dikabulkan oleh Allah. Manaqib sholawat apapun diawali dengan demikian, syukuran, nikahan, apapun, insya Allah, apapun yang kita hajatkan senantiasa Allah mengabulkan, karena doa kita menyatu dengan aulia Allah. Tawasul, sholawat, manaqib, alhamdulillah. Nah ini hubungan kita. Aku kena usah pakai tawasulan gitu. Ada nangka itu daripada dulu biar kenapa tulak haji jadi pakai pesawat, biar onta aja biar kadang mau sih dia lah, kadang mau sih dia, padahal orang dia tuh tawasul, dia tuh zaman Nabi onta anu bid'ah ya, tawasul itu bid'ah, baca salat bid'ah, mungkin badan bid'ah, ibn kenapa pakai pesawat bid'ah juga tuh. Rasulullah kada pakai pesawat, berjalan aja kan bawa onta gitu.
misalnya karena ada yang kada ketujuh lawan sholawat gitu nah kada tawasul. Nah, kemudian Allah memerintahkan sembahyang, wahai Bapak Ibu, memerintahkan puasa, berhaji, bersedekah, berzakat. Allah kada menggawi. Tapi Allah memerintahkan sholawat. Allah sendiri berdahulu. Ya Allah Bapak Ibu, kita baca tadi kan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah. Allah Subhanahu wa taala seluruh malaikat mengucapkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Sholawat luar biasa, alhamdulillah. Kemudian sholawat tazkirah ta'zimah menghidupkan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita sama-sama sunnah Rasulullah. Berarti di sunnah Rasulullah ini majelis saya ada ini lagi, karena sunnah Rasulullah seumur hidup sampai meninggal kita sunnah Rasulullah itu kita menggawi. Sunnah Rasulullah salam, berwudu, sehingga apapun yang dilaksanakan mudah-mudahan nilainya, yaitu dengan adanya sunnah Rasulullah, mudah-mudahan nilainya semuanya menjadi nilai ibadah. Nilai ibadah kalau Bapak Ibu, karena kita niat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, belajar dan mengajar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diutamakan oleh Rasulullah adalah jamaah. Alhamdulillah. Jamaah sedikit menjadi banyak. Nah, ya Allah Pak Sulaiman tadi sedikit aja, tapi ngaran sakampungan jadi akikah, jadi syukuran, jadi maulidur rasul. Dengan adanya jamaah, mudah-mudahan langgar kita, langganal ini, yang bagus ini menjadi hibah. Jamaah 27 lipat seberataan tahu. Kenapa? Adanya azan dan qomat. Ya Allah, mun kita di rumah bisa kada pakai azan qomatan lah, langsung aja sholli pada Rasul. Allahu akbar. Banjar kah kamata kurang. Tapi kita azan qomat. Oh, aku ada azan, ada qomat, menjawab azan qomat. Ya Allah, belinya dilanggar di masjid kita sembahyang rapi pakaian, ibu-ibu pakaian rapi, kita sini rapi, rapi. Tapi belinya dilanggar, kamunya di rumah, ada tahuan, pokoknya pakaian kaos oblong, di belakangnya bacaan Samen Cibinong. Pokoknya Allahu Akbar. Dilanggar, apabila ada kesalahan, ada nama nagur. Ada nama nagur. Tapi mau di rumah, Allahu Akbar. 3 pun sudah 4 kah? Nya kejadian aja Banjarmasin Matakwara 4 3. Kita ambil 3. Ya Allah, jadi tambahin sebutin apabila ini misalnya memang 5 juga sujud sahwi kena kada ingatan tadi, tapi mungkin kawarong sungsung makan untuk pandai-pandai asal 5 kah asal 7 kah ambil 7 ambil 5 usia 2 buting memang lapihan tangan 2 buting. Nah, menagur, apanya salah imam menagur subhanallah. Ya Allah, artinya niat kan hati loh tadi niat subhanallah, mam salah mamai. Ya Allah, jangan niat menagur subhanallah imam Allahu Akbar, aturannya tahiyat awal. Hanya tahiyat awal, sekali imam kada ingatan sembahyang maghrib biasanya langsung Allahu Akbar. Ngarang sidin sudah berdiri, nah kada paham menagur makmum, lalu menagur yang makmum. Subhanallah, subhanallah. Imam itu menagur, subhanallah bertasbih, jangan menagur. Itu subhanallah, subhanallah. Itu mam, sama ngarnya, mam duduk, tahiyat awal mamai. Tapi imam ini kan bujur aja, kenat ini kan apa sunat abad kan artinya sujud sahwi kena. Jadi taruh saya imam ini jangan subhanallah langsung berduduk lah pulang imam berduduk pulang, itu mantol ngalnya per. Jadi
harus saja imam jujur aja sudah, tapi ngaran makmum ini kada tahu apa artinya imam ini kada mau duduk. Lalu gue nyaring ya dari belakang pulang, muara kiri-kirinya sudah subhanallah subhanallah subhanallah. Duduk mana? Soalnya hati kalau tadi hati menagur, mam sama batok sama aja kalau bapak ibu. Batok batal ada memang dasar batok. Batok bujur batok ada batal, tapi mun batoknya ada hati menggeretek, ada nang dihiga dinding. Sekali orang nang dihiga dinding menjawab wahidah. Subhanallah bihamdi, sambung dengan doa. Jangan berdoa bahasa Indonesia. Nah itu yang membatalkan. Ya Allah, murahkan rezeki, ya Allah banyak-banyak, ya Allah cepati, ya Allah cepati, banyak ya Allah. Itu mun waktu sembahyang bahasa Indonesia itu nang batal. Itu sama ya lah. Nah itulah niat hati, lisan mengucapkan, memperbuat jangan sampai bergerak dalam satu rukun 3 kali. Kalau batis, ingat balon guru kayak Ustaz Alfianor, itu kesayangan dari Syekh Sangat dan Bang Idin. Amnya batis sekali bergerak dihukum makan 2 kali bergerak. Ya 2 kali batis tergarap dalam satu rukun batal. Jadi hukumnya jadi 4. Hanya batis. Kalau ini misalnya musim nyamuk, oke. 2 kali nyamuk menapak iya. Musim nyamuk. Nah, jadi inilah jamaah luar biasa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seluruh malaikat mengaminkan juga. Nah, berarti jamaah kita diterima. Asa kumpul ziarah taburing sih dia. Sakanya digarap, wah, kamu sakanya sampai sudah asa kumpul. Hah? Berjamaah? Umpat pakai bis? Aku kada umpat berjamaah pakai kendaraan aja. Mana pian sudah nih? Aku kapan dangdut dia tercampur di aku tiwas sorongan. Nah inilah jamaah. Alhamdulillah rapi. Adanya zikir, adanya sholawat, adanya ba'diyah qabliyah, nah semua semangat lah, adanya silaturahmi, adanya jamaah. Alhamdulillah wahai bapak ibu lah. Ini sebagai contoh aja Pak wahai bapak ibu lah. Tapi mau hendak kaum masjid hendak mencontoh, tapi niat akan bujur-bujur kaum ini dibayari sidir. Artinya langgar masjid ini lawas bana rugi panitia kada, tapi mau ada nama isinya pian ulun bayarnya supaya mau beisi kayak apa teknik kaum. Ayo ya kaum, ayo ulun insyaallah supaya berjamaah. Lalu dibawai sidin baratan dibawain sebaratan lah bawai kadang maunya di ranungan nusakalnya ada nanti Pak ayo pian azan di kita maghrib azan pian azan sidin karasi oleh kaum ini wahid Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya kaum apa nih di atas mikrofon ini tanah ini usahanya wihang sidin santo. Ujar kaum cagar anak sidin sarik anak tidur sidin kayak apa caranya nyanyi seok sidin paksa kaum menapak plak baru ujar kaum ini nanti dia nanya siapa ada nama lagi azan pian ayo azan lagu Madinah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah ini akan majlis taklim aja sudah pelajaran selanjutnya. Pengumuman kaum, ujar kaum, pengumuman. Pada setiap malam Kamis kita berjamaah di masjid. Limbah berjamaah maghrib kita majlis taklim belajaran.
limbah itu sampai isya kita berjamaah ya Sidin. Oh masih disiarakan terus dilanggar di masjid. Nah, sekalinya kadang-kadang kaum dari lah artinya ngarang di siuman sekalinya ada juga orangnya kemanaan orangnya kaum ini kedadaan juga makan pulang malam Kamis akan datang kedadaan juga ya kaum mungkin aku asal sarek-sarek juga ini kada tahu apa-apanya. Lalu kaum ini pengumuman malam ini kita rapat sesuai dengan keputusan rapat kita bagi duit. Banyak kan bapak ibu nambah tangan banyak. Oh banyak kaum bagi duit BBM kah, PPM kah, apa tuh minyak apa tadi kaum bagi duit bisa juru ulang kaum sok artinya. Oh mak belum sore lagi nang bujur nang pokoknya nang kayak apa potongannya datangan kumpul pemagrib timba pemagrib sesuai dengan rapat ya kaum bapak ibu kita bagi duit sesuai dengan keputusan rapat gitu. Rapat juga dulu teknik kaum ini pintar itu. Dengarkan bapak ibu ini, masjid kita ini kita kampat-kampatkah, kita sewakan, atau kita sandakan, atau kita jual. Duitnya keputusan rapat kita bagi. Kayak apa seberataannya? Kaum kenapa memang jual masjid kaum? Orang banyak di sini memerlukan langgar, orang memerlukan tempat. Kita ini di kota di sini lebih baik kita ulah kampat-kampat sewakan, kita bagi duitnya karena ini zaman duit kalau gini. Kenapa jadi jual? Ikam tak ulah. Azan aku, kamar aku, imam aku, makmum aku, iya aku jual itu baik aku di rumah. Masjid kita jual kita kampak-kampak bagi duitnya. Ayo Pak Komai, kita sabarkan ke masjid Kalanggar ulun lagi haus semua gitu ya. Nah ini berkat kumpulan tapi sidir dan tapi mencontoh kaum lah gitu. Kalau salah pandir habis sama. Inilah berkat jemaah Bapak Ibu mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa kita, mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan hajat kita, mudah-mudahan Allah menyertakan doa kita dengan aulia Allah, dengan Rasulullah, sehingga apapun yang kita hajatkan senantiasa Allah kabulkan. Allah menyertai iman kita dunia dan akhirat, Allah mengabulkan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat terlepas dari bala bencana, dan Allah mengampuni segala dosa kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah. Berkat kita bersama-sama berjamaah menghidupkan sunnah Rasulullah, menghidupkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadina abdi hajatina ya Allah bisri nabi wa karamatil